Sistem reproduksi dan perkembangan angsa. Sistem reproduksi angsa. Sistem reproduksi angsa jantan terdiri dari testis, yaitu dua buah berwarna kuning terletak pada rongga tubuh bagian belakang tidak dibungkus oleh strotum. Yang kedua ada epididymis, yaitu terletak pada pod testes yang mengeluarkan sperma. Yang ketiga yaitu vas deferens, yaitu saluran yang menghubungkan testis dengan organ kopulatori. Dan yang terakhir adalah organ kopulatori, saluran akhir. Sistem reproduksi angsa betina lebih lanjut akan dijelaskan pada tampilan berikut ini. Dalam induk angsa, ovarium di saluran telur membentuk sistem reproduksi yang menciptakan kuning telur. Ovarium menempel pada dinding tubuh belakang, tepat di sebelah kiri tulang belakang. Angsa memiliki ruang tubuh yang kecil yang hanya beberapa kubik. Tetapi ketika saluran telur direntangkan, itu hampir 2 kaki panjang dan memiliki 5 bagian yang berbeda, yang terbagi atas infundibulum, magnum, ketiga istimus, keempat sel gland, dan kelima vagina. Saat angsa betina aktif mengambil nutrisi dari makanan, itu akan diubah menjadi kuning telur. Sepertiga dari protein, sepertiga lemak, dan sepertiga air, kemudian dibawa oleh aliran darah dari hati ke ovarium, yang disebut dengan kantong jaringan kecil ovarium. Folikel terisi dengan kuning telur dan menumbuhkan folikel terbesar di ovarium. Kemudian, kuning telur dari angsa akan dilepaskan besok, sedangkan yang terbesar berikutnya akan dilepaskan di hari berikutnya lagi. Diameter kuning telur kurang dari 1 mm hingga ukuran dewasa 25 mm saat kuning telur mematangkan folikel dan akan pecah di sepanjang garis yang relatif bebas dari pembuluh darah stigma. Kemudian kuning telur akan dilepaskan. Jika ada pembuluh darah yang melewati stigma, setetes darah dapat melihat kuning telur yang terlihat dari folikel. Yang kedua adalah infundibulum. Disebut infundibulum karena ujung atas saluran telur berbentuk corong yang membungkus ovarium dan menangkap folikel yang paling matang saat mencapai pematangan. Dan berevolusi kemudian kuning telur memulai perjalanan 24 jam menyusuri saluran telur. Saat kuning telur keluar dari folikel dan bergerak ke bagian atas, infundibulum, terjadi proses yang tercakup oleh lapisan pembuahan albumin. Beberapa bakteri patogen seperti Salmonella enteriditis mampu menjajah saluran reproduksi angsa yang terinfeksi. Jika bakteri ini menjadi terkait dengan telur yang berkembang saat melewati saluran dan sebelum dikelilingi oleh cangkang, mereka dapat menyebabkan penyakit pada manusia dari kuning telur atau albumin yang terkontaminasi. Kuning telur menghabiskan sekitar 15 menit di infundibulum sebelum masuk ke magnum. Di magnum selama sekitar 3 jam akan ditutup. Lapisan albumin atau putih telur penyerap guncangan yang padat saat albumin terbentuk di sekitarnya. Punggung spiral kuning telur yang membentang sepanjang magnum menyebabkan kuning telur membengkak.
Kemudian kuning telur berputar seperti peluru di laras senapan. Perbintalan ini memelintir serat protein di albumin yang tepat di depannya dan juga tepat di belakang kuning telur dan membuat struktur seperti pigtailed, seperti yang disebut sea laser, yang kemudian akan menyimpan kuning telur di tengah albumin dan akhirnya mencegahnya berpindah-pindah di dalam telur. Kemudian langkah selanjutnya adalah magnum memberi jalan ke bagian berikutnya dari saluran telur. Membran cangkang diendapkan pada lapisan tipis protein yang membungkus secara longgar. Albumin yang menutupi kuning telur seolah-olah kuning. Dan lapisan albumin seperti gumpalan jeli yang dibungkus dengan 2 lembar plastik. Pada proses ini tidak menghasilkan struktur yang berbentuk telur yang mulus. Malah telur yang keluar dari kulitnya yang terlihat lebih seperti buah prem daripada buah plum. Kemudian telur akan memasuki cell gland. Pada tahap ini, telur kemudian memasuki kelenjar cangkang selama 20 jam berikutnya. Bentuk pertama albumin sangat tipis, yang berupa sebagian besar adalah air, dan akan bergerak secara osmosis melalui 2 selaput cangkang sehingga menjadi sangat terkonsentrasi. Albumin kental yang mengelilingi kuning telur ini kemudian membuat telur menjadi bentuk normal dan kemudian meregangkan selaput cangkang di sekitarnya. Selanjutnya, larutan kalsium karbonat yang sangat pekat disekresikan oleh kelenjar cangkang dan kristal yang berbentuk kalsit akan tumbuh pada selaput kulit terluar sebagai kristal-kristal yang mengembang. Mereka akan tumbuh lalu satu sama lain membentuk cangkang padat yang sangat kecil. Tahap terakhir adalah telur akan membalik ke ujung. Kontraksi rahim disinkronkan dengan relaksasi otot vagina dan mendorong telur keluar dari tubuh angsa. Proses perkembangbiakan dimulai dan diatur di dalam cangkang pelindung. Pada tahap ini, telur akan mulai berkembang dan akan ada peristiwa terbentuknya kepala serta ekor.
Pada saat ini, telur akan berkembang dan terbentuklah sel-sel yang bergerak menuju ke tempat-tempat di dalam cangkang telur. Pada usia 46 hari, kepala embrio posisinya akan mulai melengkung ke dalam janin. Hari berikutnya, jaringan pembuluh darah akan bercabang dari embrio. Pembuluh darah kemudian akan membentuk ke dalam menyerupai akar pohon. Mereka akan mengangkut nutrisi penting untuk organisme yang sedang tumbuh, yaitu berupa janin tersebut. Kemudian waktu yang dibutuhkan untuk perkembangan mereka adalah sampai 19 hari ke depan. Kemudian embrio dari angsa tadi mulai terus bangun. Dari hari ke hari, degup jantungnya pun sudah mulai terlihat.